Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan pada pengantar oleh Ibu moderator, bahwa penelitian ini merupakan suatu riset dokumentasi yang kita itu ingin melihat apakah sejauh mana atau apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi DIY dan DKI juga sebenarnya, dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi COVID. Nah, tentu saja kita tidak berharap ada lonjakan, dalam rangka menghadapi lonjakan pandemi ya. Dan tentu saja kita tidak berharap ada lonjakan itu terjadi, tapi pengalaman dari berbagai negara yang sudah kita lihat selama 3 bulan ini, ternyata lonjakan itu tidak bisa kita hindari karena sangat tergantung pada berbagai macam aspek ya, baik dari pemerintah, dari regulasi penegakan aturan, kemudian juga dari perilaku masyarakatnya sendiri. Nah, ini yang saya coba untuk paparkan pada 30 menit ini. Saya mau coba share screen dari tadi kok nggak bisa ya. Jadi penelitian ini sebenarnya sudah dimulai sejak bulan April pertengahan sampai harusnya bulan Mei selesai. Kami targetkan bulan Mei selesai, tetapi karena ada beberapa kendala teknis, antara lain ternyata isi yang keluar itu tidak sesuai dengan jadwal waktu yang kami targetkan. Jadi ternyata ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi dan sebagainya sehingga agak molor pengambilan datanya. Kemudian kesulitan utama kami sebenarnya adalah mencari waktu agar bisa mewawancarai responden. Jadi dalam hal ini kami tadinya setting untuk responden yang dari rumah sakit rumah sakit rujukan COVID itu untuk diwawancara secara FGD ya, kita pengambilan datanya secara FGD karena ada 25 rumah sakit, tapi ternyata sulit sekali mencari waktu supaya beliau-beliau ini bisa ngumpul dalam satu waktu yang sama supaya bisa FGD. Nah, ini yang sehingga akhirnya kita pilih metode wawancara, kita perbaiki metodenya, kita wawancara langsung satu persatu dan akhirnya bisa jalan pengambilan datanya, tapi ya itu tadi waktunya jadi molor dari yang kami perkirakan di awal. Nah, ini untuk di pendahuluan tinjauan pustaka dan metode penelitian mungkin kami tidak akan banyak membahas, kita akan fokus di hasil. Nah, hasil ini terutama sekali di DIY karena yang DKI belum begitu banyak perkembangan yang terjadi. Nah, hasil sementara ini kami susun berdasarkan konsep 4S yang kami gunakan sebagai salah satu kerangka konsep pada penelitian ini, yaitu sistem, structure, staff, dan staff. Nah, untuk yang penelitian ini ini tadi ya yang kami sampaikan, ini mendokumentasi kegiatan penanganan pandemi COVID. Jadi kita ingin memotret apa saja yang sudah dilakukan atau apa saja yang terjadi sebagai respon dari pemerintah dan semua unsur yang ada di masyarakat, baik itu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta, dan mungkin beberapa respon masyarakat juga yang bisa kita rekam, yang muncul di berbagai media yang bisa kita dokumentasikan. Nah, itu kita coba lihat polanya seperti apa yang kemudian nantinya ini akan menjadi satu dokumen yang bisa memberikan gambaran kepada kita apakah sebenarnya kita siap atau tidak kalau terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Nah, lalu dari berbagai dokumentasi ini, kita coba tuliskan skenario. Kalau terjadi lonjakan bagaimana? Kalau tidak terjadi lonjakan bagaimana? Mungkin kalau tidak terjadi lonjakan tidak masalah, karena artinya semuanya masih terkendali. Nah, yang harus diwaspadai ini adalah apabila terjadi lonjakan, lalu kemudian kita tidak siap, kapasitasnya tidak siap, tidak ada perencanaan untuk, tidak ada contingency plan misalnya untuk menambah kapasitas sampai sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan jumlah lonjakan yang terjadi. Nah, dari situ kemudian nanti kami akan mengusulkan sistem ini harusnya responnya bagaimana terhadap berbagai skenario tersebut. Kami harapkan di akhir bulan Juni ini kita sudah bisa sampai ke tujuan ketiga. Nah, untuk tinjauan pustaka, kami membahasnya mulai dari apa itu COVID-19, kemudian apa itu skenario planning dalam sistem kesehatan, kemudian apa itu ICS, ya kita sudah bahas kemarin, lalu surge capacity itu apa, dan bagaimana kerangka konsep penelitian pada penelitian ini.
Nah, kerangka konsepnya kami pakai seperti ini. Jadi komponen dalam kapasitas lonjakan itu kita menganut konsep yang 4S ini ya, ada sistem, structure, staff, dan staff. Jadi sistem ini misalnya organisasi dan struktur. Jadi apakah ada tim yang khusus, yang dibentuk khusus untuk penanggulangan pandemik ini, baik di level provinsi maupun di level rumah sakit. Lalu kebijakan-kebijakan apa saja yang muncul, sistem pembiayaannya bagaimana, dan sebagainya. Lalu dari sisi structure, ini terkait dengan penyiapan kapasitas jika terjadi lonjakan. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu lonjakan itu berapa terjadinya dan kira-kira kapan, seperti itu. Lalu dari sisi staff atau SDM, tim COVID-nya seperti apa, bagaimana jumlah dan jenisnya, pengaturan tugasnya, kecukupannya, dan seterusnya. Lalu dari sisi staff ini alat medis, logistik, pengelolaan limbahnya bagaimana, dan fasilitas di rumah isolasi. Nanti kita bahas satu persatu secara lebih detail. Nah, kemudian selain itu kita juga ada kerangka konsep yang kedua, yaitu mengaitkan hal-hal tersebut tadi dengan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh WHO yang kemudian kita anut juga ya dari sebagai SKN kita. Jadi ada beberapa penting dalam sistem, yaitu regulasi, pembiayaan, pemberian pelayanan, SDM, kepemimpinan, dan penyediaan obat dan vaksin, serta teknologi. Nah, ini kemudian bagaimana sistem ini merespon terjadinya lonjakan dalam kerangka 4S tadi. Lalu hasil yang kami peroleh sementara ini sampai dengan kemarin ya, 2 hari yang lalu, itu di DIY sudah ada 1.655 pasien dalam pengawasan. Jadi ini berdasarkan pada website yang dikelola oleh pemerintah DIY. Kalau kita lihat jumlah ini sudah naik 2 kali lipat dari pada saat kami presentasi sebelumnya, yaitu sekitar tanggal 28 Mei. 28 April. Jadi 814 naik menjadi 1.600 dalam waktu sekitar 1,5 bulan gitu ya. Kemudian yang pasien positif dari 93 naik jadi 250.000, yang meninggal yang ODP 4.600 naik menjadi 7.000. Nah, untungnya yang meninggal ini tidak banyak kenaikannya, dari 7 jadi 8. Untuk yang sudah terkonfirmasi positif. Tapi yang belum terkonfirmasi ini cukup banyak yang meninggal, ada 22 orang. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, mungkin yang terjadi di DIY ini tidak terlalu berat gitu ya, karena di tempat lain, di provinsi lain banyak yang meninggalnya sudah cukup tinggi. Tapi tetap saja kita tidak akan sanggup mengatasi apabila ini tidak dikendalikan gitu, karena kemungkinan untuk terjadinya puncak yang lebih tinggi itu juga masih sangat terbuka kemungkinan itu, terutama jika penerapan kebijakan-kebijakan yang membatasi aktivitas itu tidak berjalan secara efektif dan perilaku masyarakat juga tidak ini. Karena sekarang orang-orang sudah mulai bosan ya dibatasi aktivitasnya, tidak boleh banyak kegiatan di luar dan sebagainya. Kelihatannya sekarang sudah mulai bosan dan sudah mulai longgar lagi nih. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelahnya itu, yang orange itu adalah jumlah yang pasien yang di jumlah pasiennya yang dalam pengawasan gitu ya. Kemudian yang grafik yang merah itu yang meninggal. Jadi kita berusaha agar yang meninggal ini tetap flat. Tapi kalau banyak yang dirawat itu juga kita usahakan jangan terlalu melebihi dari kapasitas terpasang. Nah, nanti kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini adalah data sementara yang kami peroleh dari versi DIY mengenai kapasitas ruangan yang disiapkan untuk menghadapi lonjakan pasien. Jadi di sini ada 25 rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Gubernur DIY, dan masing-masing sudah menyiapkan ruangan khusus dan juga peralatan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sistem ini misalnya dari yang pertama yaitu pengorganisasian dan structure. Jadi Gubernur DIY itu sudah dari awal mengeluarkan instruksi tentang peningkatan kewaspadaan. Jadi waktu itu kasusnya baru muncul di Jakarta, tapi di DIY itu sudah alert gitu ya dari gubernurnya. Kemudian buat SK untuk pembentukan gugus tugas, tapi SK ini pada saat itu hanya terdiri dari unsur pemerintah.
Jadi mulai dari ketua sampai ke koordinator-koordinator itu semuanya dari pemerintah. Lalu kemudian SK ini direvisi pada tanggal 8 April, jadi sekitar 2-3 minggu kemudian ya direvisi dengan memasukkan unsur-unsur yang di luar pemerintah. Misalnya organisasi profesi, IDI itu masuk, kemudian asosiasi rumah sakit, perhimpunan rumah sakit, Persi itu masuk, Persi DIY. Sehingga dengan demikian gugus tugas ini lebih dinamis dan lebih perspektifnya bisa lebih luas. Lalu juga ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana. Kemudian dari situ muncul kebijakan-kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat, misalnya sekolah ditutup gitu ya, anak-anak belajar dari rumah, kemudian kantor-kantor juga banyak yang orang-orang disarankan untuk bekerja dari rumah dan seterusnya. Nah ini dalam rangka untuk membatasi aktivitas supaya mencegah penularan. Lalu kemudian kami mencoba juga mengkonfirmasi beberapa data ini melalui wawancara. Harusnya ada cukup banyak ya, 34-an responden, tapi ya itu tadi karena semuanya sibuk ya, karena responden kami kan orang rumah sakit, dari dinas kesehatan dan sebagainya yang semuanya juga sibuk mengatasi masalah-masalah di lapangan dalam penanganan pasien COVID, sehingga kita cukup kesulitan waktu untuk mencari waktu untuk wawancaranya. Tapi syukurnya sudah ada 9 responden yang kita sudah mintai informasi secara lebih detail, dan rata-rata dari semua responden yang kami wawancara ini semuanya sudah bikin tim. Entah itu timnya lengkap ya, dalam arti ada unsur klinis dan ada unsur manajemennya, ada juga tim yang hanya terdiri dari unsur klinis. Kemudian ada rumah sakit yang membentuk tim ini bahkan sebelum keluar SK sebagai rumah sakit, bahkan sebelum Provinsi DIY membentuk gugus tugas. Jadi gugus tugas itu dibentuknya 17 Maret, rumah sakitnya sudah bikin tim antara 12 sampai 14 Maret, itu beberapa rumah sakit ya, sehingga duluan rumah sakitnya daripada provinsi. Lalu ada satu rumah sakit yang sudah menangani pasien COVID sejak bulan Januari. Jadi tampaknya ini mungkin dari hasil traveling ya, orang-orang yang datang entah dari luar negeri atau dari mana, kemudian ternyata terdeteksi sebagai pasien COVID. Nah, lalu kemudian di level provinsi, kabupaten, kota ini ada dalam hal pemeriksaan ada 3 laboratorium yang ditunjuk oleh gubernur untuk sebagai laboratorium untuk rujukan pemeriksaannya. Jadi ini merupakan satu strategi untuk meregionalisasi. Jadi rumah sakit yang ada ini mereka masing-masing sudah ditetapkan rumah sakit mana merujuknya ke mengirim sampelnya ke rumah sakit ke lab mana, seperti itu. Lalu juga ada pedoman-pedoman untuk masyarakat dengan bahasa yang awam itu bisa memahami, sehingga mereka bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, di level rumah sakit ini, rumah sakit itu rata-rata sudah membuat pengaturan zona pelayanan. Jadi mereka umumnya membagi ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Ini tergantung pada tingkat intensitas atau frekuensi mereka terjadinya potensi penularan. Jadi misalnya di poliklinik itu umumnya green zone, tapi beberapa poli seperti poli gigi itu yang berisiko untuk terjadinya aerosol dari tindakan medis itu ditetapkan sebagai zona merah, seperti itu. Mungkin zona kuning atau zona merah ya, sehingga level APD-nya juga mengikuti pada zona tersebut. Jadi kalau zona hijau, APD-nya lebih sederhana atau lebih simple, lebih sedikit daripada yang zona merah. Kemudian ada kebijakan SDM juga, misalnya membatasi kontak tadi ya, yang dengan APD, kemudian juga dengan pengaturan ruangan supaya antara dokter dengan perawat atau dengan pasiennya itu tidak terjadi kontak langsung yang bisa membahayakan. Kemudian juga pengaturan shift atau jam kerja. Jadi shift itu dibuat lebih pendek, jam kerja itu dibuat lebih pendek, sehingga dalam satu hari shiftnya itu bisa nambah. Kalau biasanya 3 shift bisa jadi 4 shift. Dan berbagai macam kebijakan lainnya. Yang jelas di level ini diutamakan itu bagaimana supaya terjadi safety bagi SDM yang melayani pasien.
termasuk adanya screening untuk pasien ya. Jadi ada rumah sakit yang menerapkan kebijakan bahwa setiap pasien datang tanpa gejala atau dengan gejala itu di screening. Atau ada juga rumah sakit yang kalau dia ada gejala di screening dulu baru boleh masuk ke area rumah sakit. Jadi post screeningnya itu di depan ya, di pintu gerbangnya masuknya rumah sakit. Nah, sebelum pasiennya menuju IGD atau poliklinik itu dicek dulu kalau sudah misalnya dengan suhu tubuh, kalau misalnya aman dipersilakan lanjut. Kalau terjadi ada kecurigaan bahwa ini ada gejala, diarahkan ke jalan ke area lain yang sudah disiapkan untuk pasien-pasien yang seperti itu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penularan. Lalu dari sistem pembiayaan, pemerintah provinsi itu sejak awal sudah menetapkan kebijakan untuk dilakukannya realokasi anggaran. Nah, realokasi ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Lalu Gubernur DIY juga sudah menghimbau, mengarahkan para bupati dan wali kota supaya anggaran atau dana desa itu bisa direalokasi juga maksimal sampai 20% untuk digunakan sebagai penanggulangan COVID-19. Lalu beberapa hasil dari realokasi itu oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membeli APD dan alat rapid test yang kemudian disebarkan, didistribusikan ke rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kemudian di level rumah sakit sendiri, ada berbagai sumber pendapatan ya. Tadinya itu kalau rumah sakit pemerintah itu ada APBD, APBN atau BPJS, kemudian operasional dan donasi tadinya tidak ada. Tapi kemudian dengan adanya situasi seperti ini, lalu kemudian muncul banyak donasi yang langsung masuk ke rumah sakit maupun disalurkan melalui Dinas Kesehatan atau BPBD, tapi umumnya berupa barang. Ada juga yang berupa uang cash tapi tidak banyak. Masalahnya adalah tantangannya ketika terjadi pandemi ini, lalu kunjungan pasien umum atau non-COVID ke rumah sakit itu kan jadi menurun, sehingga yang tadinya rumah sakit itu pendapatan operasionalnya itu lebih tinggi daripada sumber-sumber pendapatan yang lain, sekarang jadi tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan operasional. Nah, untungnya kalau rumah sakit pemerintah itu masih disupport penuh oleh pemerintah ya. Jadi misalnya kayak pemerintah Rumah Sakit Kota Jogja itu dana yang dialokasikan oleh Pemko ke rumah sakit itu lebih besar daripada dana yang dialokasikan oleh rumah sakit itu sendiri untuk penanganan pasien COVID. Sehingga ini kita bisa lihat bahwa dukungan pemerintah cukup tinggi. Tapi kalau di rumah sakit swasta, nah ini yang agak kesulitan karena rumah sakit swasta umumnya harus mencari sendiri dana tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan. Kemudian tantangan lain adalah donasi yang masuk ke rumah sakit itu tidak boleh diikutkan dalam penghitungan klaim ke BPJS. Karena harapannya kan tidak ada double claim ya. Nah, cuman masalahnya ini rumah sakit belum disupport oleh sistem informasi yang bisa memungkinkan untuk pemisahan penghitungan ini. Itu yang pertama. Kemudian kesulitan yang kedua secara teknis adalah ada alat yang bisa dipakai di lebih dari satu pasien. Nah, ini gimana caranya memisahkan ini pasien BPJS, yaitu bukan, dan seterusnya. Kemudian dari sistem informasi di Provinsi DIY ada Corona Monitoring System yang bisa digunakan untuk memantau OPD dan PDP. Kemudian sistem ini juga bisa digunakan oleh para rumah sakit dan vaskes lain untuk melakukan pelaporan dan sebagainya, sehingga dari situ kemudian pemantauan oleh Dinas Kesehatan itu bisa berjalan. Lalu juga ada website yang bisa diakses oleh semuanya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai coronavirus ini dari website yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir itu ada aplikasi Push-COVID DIY Monitoring Application System ya. Nah, cuma tantangannya ini adalah banyak sekali aplikasi ini yang berdiri sendiri-sendiri, tidak terkait satu sama lain, tidak connect gitu ya. Sehingga ini sayang sekali sebenarnya, karena manfaatnya jadi terbatas. Nah, khusus untuk sistem informasi ini diteliti secara lebih mendalam oleh tim kami yang lain, yang kemarin itu beberapa hari yang lalu itu sudah pernah dibahas juga mengenai hasil penelitian sementaranya ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti kelanjutan hasil penelitian mengenai IT tersebut. Kemarin sudah dibahas, Mbak. Maaf, gimana? Kemarin sudah dipaparkan. Iya, iya.
Ya betul. Jadi kemarin itu sudah dipaparkan mengenai sistem informasi itu. Jadi di sana yang lebih detailnya gitu ya, lebih dalam menggali tentang bagaimana sistem informasi di DIY ini. Lalu di sistem rumah sakit sendiri, itu rumah sakit masih memakai sistem informasi online ya yang disiapkan oleh Kemenkes untuk melaporkan kasus gitu. Jadi sistem ini akan menjadi dasar untuk pengajuan klaim maupun untuk distribusi bantuan logistik ke rumah sakit. Nah, tapi di samping itu yang lebih intensif lagi itu adalah melalui grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp ini setiap hari ada laporan, kalau nggak salah 2 kali sehari, jamnya tertentu ya, misalnya jam 7 atau jam 8, pagi dan sore. Jadi setiap rumah sakit itu melaporkan per jam sekian itu ada berapa pasien yang ditangani dengan statusnya masing-masing. Nah, dengan demikian Dinas Kesehatan itu bisa memantau perkembangan kasus. Nah, untuk sistem transportasi, rumah sakit itu masing-masing menyiapkan ambulans. Ada ambulans pasien, ada ambulans jenazah. Nah, ada rumah sakit yang bisa memisahkan antara ambulans untuk pasien COVID dengan ambulans untuk pasien yang non-COVID. Karena punya ambulans yang cukup banyak. Tapi ada juga yang tidak punya sebanyak itu, sehingga ya satu aja dipakai untuk semuanya, tapi kemudian mereka menerapkan proses desinfektan yang ketat ya, supaya tidak terjadi penularan dari situ. Demikian juga dengan kendaraan jenazah. Nah, yang menarik adalah ternyata ada juga misalnya kayak rumah sakit kota, itu kalau untuk urusan jenazah, rumah sakit itu kewajibannya hanya sampai ke pemulasaran. Nah, setelah selesai itu kemudian jenazah akan diangkut oleh kendaraan yang dikelola oleh BPBD. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi di tempat lain ini, di rumah sakit yang lain, jenazahnya diangkut oleh kendaraan atau mobil jenazah yang dikelola oleh PMI dan BPBD. Nah, dari aspek sistem itu yang kami amati adalah terjadi penambahan unsur swasta di tim COVID yang di provinsi, yaitu adanya Persi dan DIY masuk ke dalam tim ya. Kemudian ada pengorganisasian yang dilakukan dan diselesaikan di awal pandemi. Jadi itu segera SK, kemudian saya lihat juga job desk-nya itu cukup detail ya. Itu sudah ditetapkan di awal sehingga kemudian tim ini bisa langsung bekerja untuk penanganan pandemi COVID. Nah, untuk di level rumah sakit, ini umumnya tim COVID-nya berbeda dengan tidak sama dengan ICS, bukan ICS ya, karena tim COVID ini yang khusus penanganan ke pasien. Tapi ada juga tim COVID yang di dalamnya itu sudah dilengkapi, sudah disupport dengan tim lain, bukan hanya tim klinis maksud saya. Jadi ada PPI di situ, ada penunjang yang non klinis ya, non medis, kemudian sampai ke cleaning service juga masuk di dalam tim karena mereka memang punya peranan yang cukup besar. Nah, sumber pembiayaan dan sebagainya, saya cepat saja. Lalu dari sisi structure, ini ada 25 rumah sakit rujukan, tapi ada 9 yang sudah kita selesai wawancarai dan selesai diolah datanya. Ini adalah kapasitas yang tersedia dari hasil wawancara. Kita lihat yang tersedia 85 tempat tidur ICU, tapi masih bisa dimekarkan sampai 116 ruang ICU dari 9 rumah sakit ini. Nah, di selain itu ada juga rumah sakit lain yang sudah mengembangkan, menyiapkan kapasitasnya, rumah sakit yang ditunjuk ya, yaitu Rumah Sakit Harjo Lugito dan RSA UGM. Jadi total ini cukup banyak sebenarnya kamar isolasi yang sudah disiapkan. Kemudian untuk laboratoriumnya sendiri juga sudah disiapkan. Lalu sekarang dulu sempat ada isu lamanya pemeriksaan karena VTM-nya langka sekali. Tapi sekarang dengan adanya bantuan dari masyarakat, dari pemerintah pusat, dan juga dari mana-mana ya, VTM itu sudah tidak jadi masalah. Lalu rumah isolasi ternyata juga sudah disiapkan, tapi ini banyak tidak terpakai karena para tenaga kesehatan itu mereka tetap melakukan protokol untuk keselamatan, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Karena sebenarnya yang untuk tenaga kesehatan itu disiapkan jika terjadi penolakan dari masyarakat. Nah, ternyata yang seperti ini tidak banyak, sehingga kapasitasnya tidak terpakai semua. Lalu yang pemudik ini memang disiapkan juga karantina, sehingga mereka bisa diobservasi selama
di karantina. Lalu dari aspek struktur ini pemerintah tidak menyiapkan rumah sakit darurat ya. Lalu kapasitas yang digunakan saat ini untuk rumah sakit rujukan ini baru bisa dimekarkan sampai dengan 30%. Lalu yang sekarang belum terpakai seluruhnya. Nah, dari tim COVID, dari SDM-nya, ini yang saya katakan tadi, komposisi timnya ada tim klinis dan ada tim pendukung. Kemudian tidak hanya 1 dari 9 rumah sakit ini yang merencanakan untuk merekrut relawan medis. Jadi yang lainnya itu tidak merencanakan. Nah, ini akhirnya berdampak pada kemampuan rumah sakit untuk memekarkan kapasitas tempat tidurnya tadi. Jadi mereka alasannya kami hanya bisa sekian tempat tidur karena SDM-nya nggak ada, gitu. Terutama rumah sakit swasta yang memang tidak ready untuk nambah SDM. Karena nambah SDM itu tidak sederhana ya. Artinya mereka pada saat orang luar masuk ke dalam sebuah institusi, tentu dia harus ada semacam orientasi dulu dan sebagai pengenalan-pengenalan, dan itu tidak mudah. Itu yang menjadi salah satu kendala utama dalam penambahan SDM relawan ini. Nah, tapi kalau rumah sakit swasta gampang aja. Kami kalau penuh, ya kita rujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, yang nggak bisa nolong ini kan rumah sakit pemerintah. Gitu. Lalu semua rumah sakit mengutamakan safety tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya APD-nya tidak lengkap, disarankan untuk tidak terlalu banyak menerima pasien seperti itu. Lalu dari sisi alat medis ini memang datanya masih belum fix ya, belum confirm karena belum semua rumah sakit bisa kita wawancarai. Lalu dari logistiknya memang sempat di awal-awal itu terjadi kelangkaan logistik, tapi sekarang sudah mulai terpenuhi, apalagi dengan banyaknya partisipasi masyarakat untuk mendonasikan logistik medis ke Vaskes. Lalu limbah, rumah sakit saat ini punya pengelolaan limbah yang cukup, kapasitasnya cukup, sehingga tidak ada masalah. Nah, jadi untuk yang selanjutnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena untuk yang hasil DKI saya rasa belum bisa kita paparkan ya, karena datanya belum banyak perkembangan, sehingga kita bahas yang DIY dulu saja.